Makanan Inggris bukanlah hal pertama yang dikunjungi orang ketika memikirkan masakan kelas dunia. Tapi lupakan apa yang Anda dengar tentang itu. Sebenarnya Inggris adalah rumah bagi beberapa hidangan terlezat di sekitar. Ini adalah makanan khas Inggris yang perlu Anda coba sebelum Anda mati. Anda tidak akan menemukan banyak hidangan yang lebih sederhana daripada bangers dan mash. Mash ini terdiri dari beberapa sosis atau satu sosis Cumberland. Disajikan dengan sesendok kentang tumbuk yang besar dan kuat. Lebih sering daripada tidak, saus akan terlibat dan itu cukup banyak. Biasanya tentu saja hal menjadi sedikit lebih menarik dari itu. Sosis dapat dibuat dari daging domba atau sapi daripada daging babi standar. Mash dapat dibumbui dengan krim atau mustard, sementara beberapa tambahan-tambahan mungkin disertakan juga, tergantung sepenuhnya dari preferensi orang yang membuatnya. Hal pertama yang perlu diketahui tentang sandwich daging asap atau bacon adalah bahwa bacon Inggris tidak sama dengan bacon Amerika. Varian Inggris lebih ramping dan lebih gemuk daripada versi Amerika Serikat karena berasal dari pinggang babi daripada perut. Beberapa bahkan akan mengatakan bahwa makanan Inggris juga lebih enak. Itulah sebabnya di Inggris tampaknya jauh lebih tidak gila untuk menempelkan beberapa irisan daging di antara dua potong roti yang diolesi mentega, mengoleskannya dengan saus tomat atau saus coklat, dan pergi ke kota di atasnya. Sandwich bacon atau patty, seperti orang utara menyebutnya, adalah sarapan cepat saji terbaik. Lebih dari bacon, roti, dan saus, tidak suka keadaan berasap itu, dan saya suka itu cukup renyah, dan memang seharusnya begitu. Inggris lengkap mungkin adalah sarapan paling terkenal di Inggris, meskipun orang membuat sedikit perubahan pada hidangan berdasarkan preferensi mereka sendiri. Inggris lengkap yang tepat harus mencakup setidaknya beberapa kombinasi sosis, bacon, telur, tomat, jamur, roti panggang, kacang panggang, dan puding hitam. Daerah lain di Inggris juga memiliki variasinya sendiri di Skotlandia. Misalnya sarapan lengkap mungkin termasuk haggis atau kue gandum, sementara di Wales Anda mungkin menemukan itu termasuk kerang atau roti bejana. Meskipun sebagian besar hotel dan B&B Inggris akan menawarkan sarapan lengkap ala Inggris, yang terbaik cenderung disajikan dengan sendok kecil yang kotor dan berminyak, dan harganya tidak lebih dari Rp5.000. Jangan repot-repot mencoba sesuatu yang terlalu mewah dengan satu ini. Anda hanya akan kecewa. Daging sapi atau beef Wellington, salah satu dari banyak pie dan kue kering yang dapat ditemukan dalam masakan Inggris. Beef Wellington terbuat dari steak fillet yang dilapisi dengan paste and duck sauce, yang merupakan sejenis campuran jamur, bawang, dan rempah-rempah. Steak ini kemudian dibungkus dengan ham dan dipanggang dalam kue. Banyak resep menggunakan pate de foie gras, tetapi bahan khusus ini cenderung sedikit kontroversial untuk sedikitnya. Ini adalah salah satu hidangan lezat yang paling sering Anda temukan disajikan di bar-bar di Inggris Raya. Meskipun tidak terlalu sulit untuk dibuat di rumah, jika tidak ada yang lain, ini adalah penggunaan yang baik
dari sisa daging panggang hari Minggu. Salah satu makanan Inggris yang lebih terkenal, puding hitam, adalah sejenis sosis darah yang terbuat dari darah babi, lemak, dan sereal yang kemudian dibumbui dengan mint, thyme, dan pennyroyal. Dari segi rasa, bayangkan makan sejenis sosis yang sangat empuk, dan Anda mungkin sudah setengah jalan. Meskipun merupakan spesialisasi regional di Midlands Barat dan Utara Barat Inggris, puding hitam adalah bagian pokok dari Inggris lengkap. Jadi Anda dapat menemukannya di meja sarapan di seluruh negeri. Akan sangat mudah untuk memberi chip body wrap yang buruk, tetapi itu tidak akan terlalu adil karena sejauh ini adalah salah satu makanan kenyamanan terbaik yang ditawarkan Inggris. Idenya sederhana. Anda menumpuk banyak keripik yang dipotong tebal, kentang goreng untuk orang Amerika, sepotong roti mentega, beri sedikit saus jika Anda suka, tempelkan sepotong roti Anda di atas, sepotong roti lagi di atasnya, dan kemudian Anda baik untuk pergi. Paling sering ditemukan di Inggris Utara, chip patty adalah makanan andalan kelas pekerja Inggris. Tergantung di mana Anda berada di negara ini dan jenis roti apa yang Anda gunakan. Anda mungkin mendengarnya disebut sebagai sandwich chip, chip roll, chip bab, chip tongkol, chip sarnie, atau yang lainnya. Tidak masalah apa namanya, rasanya tetap enak. Sekilas chicken tikka masala mungkin tampak seperti hidangan India, tetapi diyakini oleh banyak orang telah dibuat oleh imigran Asia Selatan di Inggris dengan satu akun menempatkan asal-usulnya di Glasgow. Ini diperdebatkan. Bagaimanapun, dan yang lain mengeklaim itu hanyalah modifikasi dari resep India yang ada. Apapun itu, ayam tikka masala adalah salah satu hidangan paling ikonik dan paling disukai di negara ini. Ini terdiri dari potongan-potongan kecil ayam yang telah direndam dan dalam rempah-rempah dan yogurt sebelum dipanggang dalam oven dan diaduk menjadi saus kari berbahan dasar tomat. Biasanya disajikan dengan nasi dan naan, dan disajikan di hampir semua restoran India dan takeaways di Inggris. Juga terkenal sebagai pie gembala, pie cottage. Pada dasarnya terdiri dari daging giling seperti daging sapi atau domba, dimasak dalam saus bawang atasnya dengan kentang tumbuk dan dipanggang dalam oven. Seringkali itu termasuk bahan-bahan lain seperti kacang polong atau wortel, dan jika tidak memungkinkan besar, Anda akan menemukan mereka disajikan di samping. Banyak orang Inggris akan mengingat kue cottage sebagai makan malam sekolah pokok, dan Anda juga dapat menemukannya di menu di sebagian besar bar. Tetapi siapapun akan memberitahu Anda bahwa kue cottage terbaik selalu buatan sendiri, dinamakan untuk sekolah ultra mewah dan sangat kontroversial. Dari mana ia berasal? Eton Mess adalah makanan penutup tradisional yang terbuat dari stroberi, merigo, dan krim kocok. Beberapa resep termasuk buah-buahan lain seperti raspberry dan blackberry. Tetapi selama Anda memiliki sesuatu yang buah yang dimainkan melawan krim itu atau meringue yang rapuh, Anda akan baik-baik saja. Yang ini paling enak dinikmati di puncak musim panas
octopusi, ikan, dan keripik adalah salah satu hidangan Inggris paling terkenal di dunia. Dan untuk alasan bagus juga, ini pada dasarnya adalah ikan yang digoreng dalam adonan yang disajikan dengan keripik yang dipotong tebal, biasanya disiram dengan garam dan cuka, dengan sedikit saus tomat atau kacang polong lembek di sampingnya. Ikan itu sendiri paling sering cod atau haddock, tetapi jenis lain kadang-kadang digunakan. Meskipun Anda akan menemukan ikan dan keripik cukup banyak di mana-mana di Inggris, keripik tepi pantai yang tepat hampir selalu terbaik. Ikan selalu baru ditangkap, keripik akan dibuat tepat, dan pengaturannya selalu tepat untuk acara tersebut. Singkatnya, ini adalah pengalaman kuliner Inggris terbaik. Pai permainan adalah kue-kue tradisional Inggris yang terkenal karena menjadi sangat over the top selama era Victoria. Meskipun resep untuk pai permainan telah berubah selama bertahun-tahun, variasi modern cenderung mengandung daging seperti daging rusa, kelinci, burung pegar merpati, atau babi hutan, dan dicampuri dengan bawang putih, bawang merah, atau bombay, bacon babi, serta berbagai dari bumbu dan rempah. Dan gila pola kue yang mewah, kesederhanaan, dan bir yang enak. Begitulah selai roly-poly cukup banyak, hanya gulungan Swiss dengan nama yang lebih baik. Ini adalah puding yang terbuat dari adonan suet yang diolesi selai dan digulung sebelum dipanggang. Kadang-kadang Anda akan menemukannya ditaburi gula atau disajikan dengan krim, puding, atau es krim. Tetapi itu adalah suguhan yang cukup baik, tidak peduli bagaimana Anda memilikinya. Versi modern sering menggunakan kue bolu seperti roti gulung Swiss daripada mentega. Sebagian karena lebih mudah didapat dan sebagian karena sedikit lebih enak. Bagaimanapun juga tidak masalah, asalkan penuh dengan selai buah. Oke ya. Blood jelly mungkin tampak seperti sesuatu yang akan mereka layani di neraka, dan ya mereka benar-benar tidak terlalu bagus. Hidangan ini dibuat dengan memotong belut, merebusnya dalam kaldu, lalu membiarkannya dingin dan membentuk jelly. Hanya untuk membuat segalanya lebih baik, mereka juga dimakan dingin. Belut jelly juga berlendir, asin, dan benar-benar menjijikkan. Tetapi mereka memiliki masa lalu yang benar-benar menarik. Dan mencoba semangkuk belut di tempat yang tepat di East End benar-benar terasa seperti Anda sedang mencicipi sejarah. Kiper pada dasarnya ikan haring yang diasinkan dan diasap, dan meskipun dinamakan di seluruh Eropa, mereka sangat populer di Inggris. Saat ini mereka dimakan sebagai makanan sarapan, meskipun mereka tidak sepopuler dulu, jadi jangan anggap remeh jika Anda memilikinya. Anda mungkin akan terkejut betapa lezatnya mereka. Mungkin mengejutkan mengetahui bahwa kejayaan celana dalam berasal dari negara yang sama dengan belut jelly dan puding hitam, tetapi itu benar. Setelah dijual hampir secara eksklusif dari banyak fan es krim di negara itu, Knickerbocker Glories pada dasarnya adalah es krim sundae yang rumit, terdiri dari es krim vanila, stroberi, krim kocok, sirup, taburan, dan wafer. Semuanya disajikan dalam gelas tinggi. Kadang-kadang mereka mungkin termasuk kacang cincang, lebih banyak sirup, coklat, atau apapun
yang diinginkan anak manapun. Dan ya, mereka benar-benar terasa bagus kelihatannya. Battenberg adalah salah satu makanan penutup yang paling mencolok secara visual di Inggris, tapi rasanya pasti enak. Bagian dalam cukup bagus, terbuat dari spons ringan yang disatukan dengan selai. Lapisan luar bagaimanapun terbuat dari marzipan permen tebal seperti fondant yang terbuat dari gula, madu, dan almond. Dan marzipan memiliki rasa benar-benar unik, tetapi tidak untuk semua orang. Faktanya, survei tahun 2019 menemukan bahwa itu adalah salah satu makanan paling dibenci di Inggris. Tetap saja tidak ada yang akan menyalahkan Anda jika Anda menukarnya dengan sedikit fondant. Lucunya, pai cincang benar-benar tidak seperti yang terdengar, meskipun mereka memang mengandung daging cincang pada suatu waktu. Hari ini mereka adalah suguhan yang lebih manis yang disajikan secara eksklusif saat Natal. Pai cincang modern adalah kue manis yang ditaburi gula, diisi dengan ramuan buah-buahan kering dan rempah-rempah. Mereka cukup banyak ukuran gigitan dan disajikan dalam jutaan mereka setiap tahun. Bagi banyak orang Inggris, hal ini benar-benar terasa seperti Natal. Sebagian berkat kebangkitan stratosfer dari rantai toko roti cepat saji Greggs, pasti yang sederhana telah menjadi salah satu camilan makan siang favorit berasal dari Cornwall. Pastis biasanya dibuat dengan membungkus isian dalam kue seperti kue dan kemudian memanggangnya. Cornish pastis selalu mengandung daging sapi, kentang Swedia, dan bawang bombay. Tetapi ada banyak variasi yang berbeda, termasuk ayam, babi, kalkun, keju, sayuran, dan banyak lagi. Seperti apapun untuk pastis terbaik, Anda harus langsung ke sumbernya, Cornwall. Mereka tidak mendapatkan jauh lebih baik dari itu. Pikirkan si pembajak seperti papan charcuterie versi Inggris. Ini adalah penyebaran berbagai bahan makanan dan tempat berbeda akan menawarkan variasi yang berbeda. Tetapi bahan utamanya adalah roti, keju, dan bawang. Anda mungkin juga menemukan salad ham, telur rebus, apel, chutney, acar, telur atau bawang atau bahan dingin serupa lainnya. Makan siang ploughman agak terkenal karena dijual di bar, karena pernah menjadi salah satu-satunya jenis makanan yang mereka setujui untuk disajikan dengan demikian. Seorang pembajak yang tepat selalu disajikan dengan satu pint bir klasik Inggris dingin. Lainnya adalah pai babi, camilan kecil yang sejarah panjang. Penyebutannya paling awal tentang sesuatu menyerupai pai babi muncul sejak abad 14, dan penggunaan gelatin untuk mengawetkan daging di dalamnya adalah metode pokok masakan abad pertengahan. Saat ini, pai babi sering dimasukkan sebagai bagian dari tukang bajak atau dinamakan dengan salad di sampingnya. Boleh dibilang yang terbaik adalah pai babi Melton Mowbray, yang selalu dicetak dengan tangan, dibuat dengan daging yang tidak diawetkan, dan tidak seperti versi lainnya menggunakan daging babi yang telah dicincang daripada dicincang. Mereka mungkin tidak terlihat banyak, tetapi mereka adalah salah satu makanan ringan paling disukai di Inggris. Scone, atau seperti yang dikatakan beberapa penduduk Inggris, scone adalah jenis
makanan panggang yang manis atau terkadang gurih, yang terbuat dari gandum atau oatmeal. Meskipun mereka datang dalam banyak varietas pengguna scone, yang paling terkenal di Inggris adalah bagian dari teh krim, jenis teh sore tradisional yang disajikan dengan krim beku dan selai. Pengucapan kata tersebut juga merupakan poin utama perdebatan di antara orang-orang Inggris. Sebuah survei tahun 2016 menemukan bahwa 51% orang Inggris mengucapkannya berima dengan pergi, sedangkan 42% mengucapkannya dengan berima dengan tulang. Yang pertama adalah Hal Utara dan Skotlandia, sedangkan yang terakhir adalah Hal Selatan. Untuk beberapa alasan, orang Inggris menanggapi debat ini dengan sangat-sangat serius. Scone, memang scone, ini scone, karena sekali scone itu scone. Kisaran kualitas antara telur Scotch yang baik dan telur Scotch yang buruk memang sangat lebar. Artinya telur Scotch yang buruk memang sangat buruk dan telur Scotch yang baik tidak kurang dari kebahagiaan murni. Scotch egg adalah telur rebus yang dibungkus dengan roti sosis, dilapisi tepung roti, dan digoreng atau dipanggang. Mereka adalah camilan bar favorit di Inggris, tetapi Anda juga akan menemukan versi yang lebih rendah di supermarket Inggris. Telur Scotch yang baik harus memiliki lapisan tebal daging sosis babi berkualitas tinggi. Sebaiknya dibumbui dengan bumbu seperti peterseli dan daun bawang. Telur harus direbus lunak, bukan direbus keras. Dan saat Anda memotong atau menggigitnya, kuning telur pada dasarnya akan meledak. Ini adalah salah satu hidangan yang sepadan dengan usaha ekstra. Bagi kebanyakan orang Inggris, istilah Scouse akan memunculkan gambaran tentang Liverpool, di mana penduduknya secara sehari-hari dikenal sebagai Scousers. Tapi mereka disebut ini karena suatu alasan. Scouse awalnya adalah rebusan yang dibuat oleh para pelaut yang pertama kali berasal dari Norwegia dan menyebar ke Liverpool, yang pernah menjadi pelabuhan utama Inggris. Meskipun kota ini telah banyak berubah sejak masa kejayaannya, hidangan ini tetap ada dan masih disajikan di kafe dan restoran di seluruh kota. Rebusan ini biasanya berbahan dasar domba atau sapi dan juga mengandung bawang bombay, wortel, kentang, kubis, dan hampir semua sisa sayuran yang Anda miliki. Meskipun beet cenderung menjadi bahan yang sangat populer, disajikan dengan roti kering yang enak. Scouse menjadi yang teratas bagian sup musim dingin terbaik di luar sana, dan salah satu hidangan regional terjadi Inggris. Pie Stargazy adalah hidangan yang benar-benar aneh, baik dalam nama maupun penampilan. Istilah bintang-bintang mengacu pada fakta bahwa ikan dalam pie, biasanya pilchard atau sarden, menghadap ke luar dengan kepala mencuat melalui kerak. Selain itu, pie Stargazy dapat berisi sejumlah bahan berbeda termasuk telur rebus, bacon, bawang, mustard, rempah-rempah, anggur, dan banyak lagi. Dan meskipun terlihat sangat aneh, meskipun rasanya cukup enak, ini adalah hidangan yang kaya asin dan sangat mengenyangkan, yang berfungsi sebagai makan lengkap dalam satu hidangan. Makan malam panggang mungkin adalah hidangan Inggris terbaik, biasanya dimakan pada hari Minggu, dan saat ini sangat populer di bar. Daging panggang khas dipusatkan di seluruh satu jenis daging panggang tertentu. Ini bisa apa saja, mulai dari daging babi, sapi, domba, hingga ayam. Meskipun burung-buruan kadang-kadang juga digunakan,
Mendampingi daging, Anda menemukan kombinasi kentang panggang, saus, brokoli, kacang hijau, kubis ubi, suete, wortel, kacang polong, dan keju kembang kol. Setiap jenis daging yang berbeda juga dilengkapi dengan tambahannya sendiri. Daging sapi panggangan misalnya disajikan dengan puding Yorkshire, mustard, atau lobak. Daging babi cenderung datang dengan saus apel, kerasak, dan isian. Domba hampir selalu duduk di samping saus mint, dan ayam disertai dengan isian atau saus cranberry. Bisa dibilang pengalaman makan malam paling terbaik melibatkan pun teman atau keluarga dan banyak bir dan anggur, tetapi tidak ada yang mengalahkan panggang minggu buatan sendiri. Dan ruang lingkup untuk kustomisasi praktis tidak terbatas. Kodok di dalam lubang sedikit kurang kotor daripada kedengarannya, terutama karena tidak melibatkan kodok yang sebenarnya. Sebaliknya, kodok adalah sosis, sedangkan lubang mengacu pada satu puding Yorkshire raksasa. Biasanya disajikan dengan saus dan sayuran. Hidangan ini adalah semacam jalan tengah antara roast dinner dan bangers dan mash. Sayangnya kodok dalam lubang jauh lebih sulit ditemukan daripada salah satu hidangan itu, tetapi lebih dari layak dicoba jika Anda bisa, terutama jika Anda menyukai puding Yorkshire yang enak seperti yang mungkin telah Anda pelajari di sitcom tahun 90-an tertentu. Trifle adalah makanan penutup Inggris yang terbuat dari jari spons, buah jeli, puding, krim kocok, dan jelas bukan daging sapi yang ditumis dengan kacang polong dan bawang. Apa yang tidak sukai? Custard enak, selai enak, daging enak. Hal sepele yang baik terasa seperti surga dalam mangkuk. Makanan kecil yang enak yang mengandung unsur alkohol tradisional seperti anggur port, sherry, atau Madeira adalah salah satu makanan penutup terbaik di luar sana. Lengkap. Setiap lapisan bekerja bersama adalah harmoni yang sempurna, membuat pesta visual dan literal untuk indera. Ada banyak kesempatan untuk bereksperimen di sini juga, karena hampir semua yang manis pasti akan diterima yang dengan baik. Dalam resep apapun yang Anda putuskan untuk digunakan disebut The Great British Bake Off sebagai kue favorit bangsa. Kue bolu Victoria seperti sandwich manis di mana isian selai dan krim berada di antara dua lapisan tebal spons buram yang ringan. Ini bukan item menu yang sangat umum di restoran atau bar Inggris, tetapi kue bolu Victoria adalah favorit bagi pembuat roti rumahan dan hampir setiap orang Inggris pernah melakukannya setidaknya sekali sebelumnya. Untungnya ini mudah dilakukan dan lebih dari sepadan dengan usaha juga.